14 menit tanya jawab. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Yandri, Pak. Ya, Tapi silakan. pertanyaannya langsung 3, Pak. Satu-satu dong. Satu dulu ya. Kalau gitu Bagaimana? satu tanya, satu saya jawab. Tidak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan lain kita jawab. Cuma ada 3 pertanyaan doang kan. Satu pertanyaan saya jawab satu. Silakan. Bagaimana cara atau trik dalam memaksimalkan potensi diri yang bisa mewujudkan kolaborasi dalam setiap kegiatan? Diulang ya. Bagaimana cara atau trik dalam memaksimalkan potensi diri yang bisa mewujudkan kolaborasi dalam setiap kegiatan? Anda harus memahami dulu strength Anda apa, kekuatan Anda apa. Kalau Anda tahu saya kekuatan di sini, lalu Anda harus tahu mission saya apa, saya mau apa yang ingin saya capai. Baru Anda mencari partner yang cocok untuk mencapai hal itu. Tapi yang sering terjadi, ini true story saya ketemu orang dulu, merasa bagus, cocok dengan dia, baru cari bisnisnya. Sering begitu. Saya lebih start from human, baru masuk ke bisnisnya. Saya kenal Pak Yoyo, baru kita mikirkan bikin sekolahan. Ya. Jadi saya kenal Pak Made, dekat dengan beliau, baru bikin sesuatu, bikin kerja. Saya tiba-tiba tadi lihat, saya ada kelihatan Pak Made ada di situ ya. Ada Pak Made ada. Pak Made sebentar lagi saya panggil, 2 menit lagi saya panggil. Ayo, pertanyaanmu dulu, saya suruh bilang soal partnership. Silakan Pak Yeni. Yang kedua ya Pak, bagaimana membedakan antara mengalah dengan saling memaafkan jika kondisi kita sama-sama saling tersakiti? Nah, itu justru butuh duduk, kalau laki sama laki butuh bir 3, lalu mulai bicara. Ya, menurut saya butuh ada inisiatif dari salah satu pihak, dan kalau bisa dari Anda. Ngajak ngomong serius, duduk di depannya, dan bilang, oke, kita ngobrol yuk yang enak. Dan terbuka. Apa yang terburuk yang bisa terjadi? Paling dia tidak memaafkan Anda, itu pun tidak apa-apa. Hidup jalan terus. Mungkin itu. Ayan, next. Lalu bagaimana cara menggerakkan kesadaran orang dalam melakukan kegiatan yang positif, tetapi latar belakang orang tersebut dari kondisi penuh kegagalan atau situasi lingkungan yang kurang baik? Wah, itu menarik. Jadi ada orang yang gagal, baru sukses, dan itu banyak. Di dunia ini banyak. Yang penting kita tidak kehilangan antusiasme kita. Ya, Winston Churchill bilang, success is the ability to go from failure to failure to failure to failure without losing your enthusiasm. Sukses itu adalah kemampuan kita melewati kegagalan demi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme kita. Memang berat. Ya, memang berat. Tapi begitu Anda mati semangat, Anda habis lewat. Ya, kalau Anda tidak mati semangat, berarti Anda masih berjuang. Silakan ya. Nah, ini dari Pak Riki. Partner itu dipilih karena sudah ada nilai-nilai yang sesuai atau 8 nilai tersebut dibentuk dalam proses kerjasama tersebut, Pak? Saya lebih cenderung bilang partner itu ketemu karena kita cocok dengan dia. Lalu kita mulai melakukan sesuatu bersama-sama. Ya. Saya lebih cenderung bilang ketemu dulu orangnya baru jalan. Kalau saya bilang, kebanyakan begitu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ketika Anda jadi bos atau punya anak buah, maka Anda menganggap dia atau memperlakukan dia sebagai partner ini. Itu juga bagus. Sebentar ya, saya mau minta Pak Made Muku untuk videonya nyalakan. Nggak tahu bisa nggak dia. Ayo Pak Made, video on. Nah, ya toh. Ya Pak, gelap ini di depan nih. Bentar dulu Pak. Lampunya ambil. Suaranya cukup oke kok. Ya Pak San. Ya, jadi Pak Made lagi di Bali. Ini juga partner saya di Sticky Indonesia dan juga orang yang sangat keren banget. Ayo nih bicara sedikit tentang partnership deh, silakan apa saja. Ya. Sebenarnya saya dulu ada pertanyaan gitu loh Pak, cuman ya nggak sempat nanya. Tapi tadi terjawab dan Pak sadar. Gini Pak, jadi apa yang Bapak sampaikan 7 tip untuk berpartner itu ya, apakah dengan tim atau dengan orang lain dalam berbisnis gitu. Nah di mata saya melihat Pak San itu bukan menjalankan itu saat berpartner saja gitu, tetapi
saya melihat Bapak menyiapkan gitu. Mungkin karena Bapak sudah memutuskan bahwa sukses itu karena berpartner gitu ya. Sehingga langkah-langkah Bapak itu sepertinya selalu mencari partner gitu. Itu yang saya lihat gitu, Pak. Ya. Bahkan tidak tahu ke depan akan seperti apa gitu. Berpartner apa gitu. Ternyata Bapak sudah menjawab gitu. Ya bahwa Bapak dari human dulu gitu. Itu Pak yang saya lihat. Nah, mengapa saya tertarik di situ? Artinya saya tadi menyimak bahwa apa yang harus dilakukan saat berpartner. Tetapi di otak saya terbayang bahwa Pak San itu langkah demi langkahnya itu seperti selalu mencari partner gitu. Entah Bapak sadar atau tidak gitu. Nah, ternyata karena misi Bapak sukses itu karena berpartner. Nah, jadi saya ingat dengan mengapa sedikit itu ada gitu. Nah, ini saya cerita terkait dengan apa yang saya ungkapkan tadi. Itu waktu itu saya jadi dosen di ITS, kemudian Bapak kita bertemu gitu, saya datang ke kantor Bapak seminggu 2 kali. Nah, karena tuntutan saya harus hidup di Bali, akhirnya saya pindah menjadi dosen di Udayana. Nah, satu kalimat Bapak saya ingat betul, Pak. Bapak bilang begini, "Dek, ya, kita sudah enak bersahabat." Gitu Bapak waktu itu. Ya, kita tidak enak lah deh, kamu di Bali, saya di Surabaya, kita hanya SMS-an saja, kok enggak enak. Gitu Bapak bilang, Pak, saya ingat. Untuk itu aku minta kamu sebulan sekali datang aja ke sini. Ya, entah kita melihat ke Jombang gitu Pak, oh, ya itu. Ya, entah kita main ke Malang dan suatu saat ada sesuatu yang mungkin kita kerjakan bareng. Itu Pak San bilang. Itu tahun 2000. Ya. Jadi dari 2000 sampai 2008 setiap bulan saya memang ke Surabaya. Entah kadang ngobrol saja, entah memang kita jalan ke Jombang bareng, entah saya sendiri, entah berdiskusi apapun. Dan ternyata apa yang Bapak bilang tahun 2000 bahwa nanti akan ada sesuatu yang kita kerjakan bareng. Ternyata 2008 itu terwujud. Dan Bapak bilang sama saya, ingat, Dek, kamu sudah punya usaha catering, kamu sudah jalan, aku yakin kamu sudah punya duit. Ya, udah saatnya kita partneran, Dek. Berani kok. Itu yang saya ingat, Pak. Dan waktu itu saya lanjutkan sedikit. Waktu itu saya takut. Karena usaha-usaha saya di Bali itu selalu mulai dari modal kecil. Ya, mengandalkan tenaga gitu istilahnya, Pak. Ya. Nyewakan tenda mulai dari 3 tenda, buat catering, ya. Jadi semua bisa pinjam dulu barang-barang di orang itu, ya. Setelah jalan tiba-tiba harus bangun kampus. Dan Bapak bilang begitu. Kalau kamu masih ragu, catat kata-kataku. Gitu Bapak bilang sama saya. Kalau kamu masih ragu untuk bareng, catat kata-kataku. Kalau rugi, aku kembalikan uangmu. Itu Pak. Tapi bukan karena itu saya mau Pak. Tetapi Bapak begitu percaya dengan saya. Bapak begitu percaya dengan apa yang akan kita kerjakan. Itulah yang membuat saya memutuskan sama. Thank you, Dek. Thank you, Dek. Dengan izin istri tentu, Pak. Nah, itu yang saya sangat ingat betul, Pak. itu kira-kira, Pak. Terima kasih, Pak, selama ini, Pak. Dan saya selalu kalau membuat urutan orang-orang selalu saya taruh yang merubah hidup saya itu Bapak. Terima kasih banyak Pak San. Itu yang ingin saya sampaikan. Thank you Pak San. Ya. Thank you. Terima kasih Pak San. Wah, jadi saya terharu ini. Thank you so much. Terima kasih banyak, Dek. Terima kasih Pak San. Gak apa-apa, di sini aja, Dek. Gak ada apa-apa. Silakan, pertanyaan yang lain. Ada yang mau tanya, silakan. Ada nih Pak. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkan keegoisan dalam diri karena mewujudkan partnership kita tidak boleh egois dan menjadi pemarah. Jadi biar nggak egois gitu, Pak. Agak susah ya. Saya cerita sedikit. Ini kafeat itu catatan lain. Kalau dalam partner bisnis, dalam arti 2 orang berbisnis, kalau atas bawahan lebih gampang. Begitu Anda egois, pikirkan, aku punya keuntungan apa dengan berpartner itu. Begitu aku punya keuntungan sesuatu, Anda memikirkan keuntungan, ya udah kalau gitu aku ngalah, kalau gitu aku harus percaya itu oke. Tapi di dalam partnership bisnis yang one on one dan kuat, itu kalau orangnya egois itu susah. Karena itu sebenarnya ada, saya lihat ya,
orang itu ada tipenya yang tidak bisa berpartner dengan orang. Susah kalau berpartner dengan orang. Ada yang mudah berpartner dengan orang. Ya. Mungkin karena jam terbang saya yang banyak, mungkin 30 tahun, saya lebih bisa melihat orang. Oh, orang ini saya diajak partnership, oh, orang ini enggak. Gitu. Jadi saya tadi Pak Made bilang baru saya mikir tuh. Ternyata mungkin ada benernya juga bahwa saya tuh memang mencari partner gitu. Jadi saya lebih banyak mencari partner. Kalau cocok kita cari partner baru, kalau kita cocok kita cari partner baru. Ya, tidak semua jadi dan tidak semua cocok dan tidak semua menguntungkan. Thank you Pak Made, thank you so much. Oke, next. Nah ini Pak, kalau ini lucu nih Pak. Bagaimana kalau saya menganggap bosnya sebagai partner, tapi si bosnya tuh nggak menganggap saya sebagai partner, apakah bisa tetap jalan? Bisa dalam batas tertentu, bisa tetap oke, dan Anda sudah jalan yang benar. Kalau bos Anda tetap tidak menganggap seperti itu, maka pelan-pelan juga Anda akan merasa dan Anda juga pelan-pelan tidak akan menjadi terlalu dekat dengan dia atau saling mengisi. Itu aja. Jadi perlu kedua belah pihak untuk membuat itu menjadi hebat. Kalau Anda menganggap bos Anda menjadi partner, ya baiklah, tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia tidak menganggap Anda dan keseimbangan itu tidak terjadi, maka the power of partnership itu tidak sehebat kalau kedua belah pihak menganggapnya. Oke. Lalu ini Pak, bagaimana cara mengakhiri sebuah partnership ketika kita sudah berusaha dan mengetahui bahwa kita tidak sejalan lagi dari sisi pribadi ataupun secara finansial? Pak Made itu punya banyak jawaban itu. Dia sering kadang-kadang. Nah, Jadi, Pak Madinya mana nih? Pak Madi. tapi intinya sederhananya adalah ya kita mengalah sebisanya dan sedikit banyak rugi tidak apa-apa, kita akhiri saja. Itu menurut saya. Jadi contoh-contoh. Oh ya kalau gitu aku minta ganti rugi apa ya sudahlah sebisanya mengalah. Jangan keterlaluan. Kalau terlaluan ya jangan kita memakai hal-hal legal kita. Tapi kalau bisa intinya jangan berpisah dengan tidak enak. Itu aja. Jadi berpisah baik-baik ya, diskusi baik-baik, mengatakan baik-baik dan berpisah baik-baik kalau memang hal itu tidak bisa ditolong lagi. Silakan Yeni. Oke. Terus Pak ini apabila dalam partnership muncul tension atau ketegangan dengan partner karena beda karakter sehingga akhirnya mempengaruhi kinerja, apa yang harus dilakukan Pak? Menjaga jarak dulu sedikit, ya, mengurangi benturan, mengurangi gesekan, jadi tidak usah terlalu dekat dulu sesaat, ya. Kalau memungkinkan ya, tidak selalu bisa. Lalu mengurangi, lalu baru kembali lagi untuk mencoba mendekatkan diri. Tapi hati-hati karena yang biasanya terjadi dalam partnership justru orang-orang itu tidak melakukan itu, yang dia lakukan justru adalah apa? Justru mereka itu menghindari percakapan. Jadi tidak komunikasi, tidak diskusi, tidak apa. Itu justru bahaya. Karena terjadi artificial harmony. Jadi harmoni yang tidak real. Jadi pura-puranya kelihatannya baik, tapi hanya karena kita tidak conversation, tidak ngomong sama dia. Jadi orang merasa, wah kerjasamanya baik, tapi di bawahnya banyak api membara. Itu yang berbahaya menurut saya. Harus didiskusikan. Oke. Lalu ini Pak, kalau di awal tuh Pak biasanya kan kompak tuh Pak. Tapi seringkali udah sukses malah jadi rebutan. Jadi gimana antisipasinya atau pagar apa yang dibutuhkan? Itu yang susah. Ya, jadi kalau saya punya satu hal yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di dalam PPT atau angkanya. Kalau kamu merasa nggak cocok, jangan kerjasama. Titik. Ya. Biasanya ada naluri-naluri itu keluar. Ya, walaupun kadang-kadang juga enggak, bisa salah. Saya selalu bilang life is too short, hidup ini terlalu pendek. Ya. Nggak usah kita kerjasama dengan orang yang kita tidak suka. Anda mulai dengan orang yang Anda sukai dan mau kerjasama dengan dia. Gitu. Kalau memang sudah nyantol dan nggak bisa, ya terpaksa diakhiri. Bukannya nggak ada. Ya. Kalau bisa ditolong, ditolong. Kalau kondisinya masih dalam taraf yang tidak terlalu jelek, cari pihak ketiga yang sama-sama dihormati oleh kedua belah pihak. Itu akan membantu. Ya, cari orang pihak ketiga yang sama-sama dihormati oleh kedua belah pihak, diajak ngomong sebagai pihak penengah, apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau memang terpaksa harus pisah, tidak bisa ditolong, ya sudah, pisalah baik-baik, karena mungkin di belakang akan terjadi hal lain yang saling membutuhkan.
Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana cara mengidentifikasi calon partner yang baik dan butuh waktu berapa lama? Biasanya cepat ya. Kalau saya praktikal, kalau sudah jalan bareng dan kerja bareng, sebulan itu kelihatan sudah jalan bareng ya. Ya. Tapi tentu ada yang bisa saling menyembunyikan kejelekannya dan lain-lain ya. Bisa waktu 2-3 bulan masih belum ketahuan. Tapi umumnya kelihatan. Ya. Anda bisa tanya temannya yang lain dengan kacamata yang bersih ya. Kamu dulu sama dia joinan gimana? Ya. Anda bisa tanya 2-3 orang lain, orang itu baik atau tidak, dan Anda akan dapat masukan dari orang dan cukup bijaksana. Umumnya itu akan cepat. Rata-rata sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah ketahuan kok cocok atau tidak. Ya, kalau sudah tidak cocok ya sudah. Apalagi kalau di awal belum invest banyak, ya oke cepat-cepat untuk buyar itu lebih baik. Sudah? Mungkin sudah, Pak. Kalau sudah saya akan tutup ya, teman-teman sekalian. Kembali, namanya partnership tidak ada ilmu yang pasti. Ya, semuanya berbasis pada pendapat masing-masing. Tetapi menurut saya benar banget. Ketika saya baca buku ini, saya kayak baca, loh ini kan mengingatkan aku saja, sehingga saya buat materinya sambil saya announce bakal bikin seminar, materinya belum jadi, kemarin baru jadi beberapa PPT, 2 hari yang lalu, beberapa teksnya baru saya masukkan, ya baru jadi. Tapi saya merasa bahwa inilah kehidupan kita, ketika kita mau berpartner dengan orang, ketika kita mau kerjasama dengan orang, ya inilah kehidupan kita, inilah partnership kita, inilah bisnis kita. Ya, jadi saya lagi motret, saya lupa motret sama sekali. Tapi ya ini bisa motret. Kita punya 171 orang, ya, 171 partisipan. Terima kasih banyak sudah join dalam acara kami. Ini sebenarnya open lecture. Jadi saya punya ide untuk bikin open lecture kita buka, ya. 2 atau 3 minggu lagi ada lagi kalau nggak salah ya. Jadi akan ada nanti kalau memang ada kita akan announce ya siapa saja yang melakukan open lecture yang sedang mengajar, dan kalau teman-teman mau hadir monggo gitu ya. Next kalau nggak salah sahabatnya Risa namanya Haryanto akan bicara dari Mokapos bagaimana dari memulai digital company ya. Kayaknya 2 atau 3 minggu lagi. Jadi kalau teman-teman mau tertarik, ya ini tolong masukkan di chat nomor HP-mu ya. Jadi kalau Anda kesulitan meminta, tolong dimasukkan di chat nomor HP. Bisa minta Yeni ini karyawan kami, dia biasanya mengurus Zoom kita, dia mengurus sales training kita. Jadi bisa tulis di chat nomor HP-mu. Jadi kalau teman-teman mau ikut yang berikutnya, dalam lecture kita, silahkan ikut ya. Nanti minta sama Yeni linknya. Jadi kalau kemarin saya masih mengirim kanan kiri muka belakang ya, saya coba untuk memasukkan cara yang lebih efektif. Tapi kalau Anda mau gampang, lihat IG saya akan announce di IG live saya, di IG saya akan menulis pakai Bitly yang mudah supaya diingetik aja dan gampang ya. Saya akan masukkan di Bitly saya, jadi akan lebih gampang. Setiap 2 minggu kita akan ada open lecture dari orang-orang keren yang akan mengajar di Institut Asia. Dan hari ini adalah lecture pertama saya untuk open lecture dari Institut Asia, program S2 online. Terima kasih buat para peserta semua, baik mahasiswa kami ataupun yang tidak. Ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa ikut dalam acara kami. Dadah, yang mau jalan boleh jalan.